kembali dengan Kak Iwan di sini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Maranatha Tanjung Selong pada tanggal 10 Januari 2021. Bagaimana perasaannya hari ini adik-adik? Tetap ada sukacita ya. Kita mau memuji Tuhan, kita harus bersukacita dan mengucap syukur. Baik adik-adik, seperti biasa sebelum memulai ibadah kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik, kakak persilakan untuk berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kami kunjung bermulia, oh betapa rindunya kasih sayang dan setia. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Berdiri di sana, jati diri pelayan kami, berkarya Tuhan Yesus selamat sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 9. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan pencipta semesta. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama sepanjang malam telah berlalu ya Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat kami. Terima kasih buat pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk boleh bangun, menghirup udara segar, bahkan boleh datang ke hadapan-Mu untuk boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mampukan kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk boleh mengikuti rangkaian ibadah ini mulai dari awal hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur. Adik-adik di rumah, Alkitabnya dibuka ya. Kita akan bermazmur, diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-104,
kita akan baca ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Mazmur pasal 104 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kita akan bermazmur seperti tradisi membaca mazmur. Mazmur pasal 104 ayat 31 sampai 35 di bawah judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatan. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berapi. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kris, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Mu dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih-Mu sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 104 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Jika adik-adik sudah mendapatkan menemukan ayatnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kami diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang berdiri. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 104 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan baca menurut tradisi membaca Mazmur. Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai yang kelima. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu.
yang telah mendasarkan bumi di atas perbuatannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Masih dalam suasana tahun baru ya? Kakak harap kita semua masih tetap semangat ya. Apalagi minggu kemarin adik-adik sudah mulai belajar kembali dari rumah. Mudah-mudahan adik-adik masih tetap semangat sehingga apa yang adik-adik lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini tema pembacaan kita adalah membangun sikap positif terhadap lingkungan. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih arti kitab Mazmur itu? Ada yang pernah tahu? Ya, jadi kitab Mazmur itu adik-adik di dalam bahasa Ibrani dia itu bahasanya kosakatanya adalah Tehillim, artinya puji-pujian. Nah, sedangkan di dalam bahasa Yunani kitab Mazmur itu disebut sebagai Psalmoi, yang artinya nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Nah, jadi Mazmur itu bisa diartikan sebagai puji-pujian ya adik-adik ya. Nah, pemazmur dalam bacaan kita ini hendak menyampaikan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia maha besar adik-adik ya, karena dia berkuasa atas alam semesta dan seisinya. Nah, dia juga berkuasa atas kehidupan kita umat manusia ya adik-adik ya. Jadi pemazmur menyampaikan puji-pujiannya atas kemahakuasaan Allah atas segala ciptaannya. Nah, kira-kira adik-adik dengan memuji itu, jadi pemazmur ingin supaya kita juga memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan Allah. Nah, kira-kira menurut adik-adik gimana sih caranya kita memuji dan menyampaikan pujian kita itu kepada kebesaran Allah atas ciptaannya? Kalau menurut adik-adik gimana ya caranya kita tuh menyatakan pujian kita kepada Tuhan bahwa Dia sudah menciptakan alam semesta ini untuk kita? Kira-kira menurut adik-adik gimana caranya? Ya, jadi bisa dengan cara ini atas ciptaan ya adik-adik ya, atas lingkungan sekitar kita. Jadi cara yang kita lakukan untuk memuji Tuhan adalah kita menjaga dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Adik-adik bisa lihat di sekitar, di sekitar kita adanya apa? Sekarang kan masa pandemi, berarti kita di rumah aja. Nah, kira-kira di sekitar rumah kita itu, di lingkungan kita itu ada apa aja di rumahnya? Ada yang punya pohon, mungkin pohon mangga. Ada juga mungkin orang tuanya yang menanam bunga ya adik-adik ya. Sekarang kan lagi banyak tuh yang tanam bunga, tanam buah di sekitar rumah ya adik-adik. Nah, kalau di sekitar rumah kita ada tumbuh-tumbuhan di lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan pujian kita itu kepada Allah? Iya, benar sekali. Jadi kita harus menjaga dan memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, contohnya apa adik-adik? Gimana caranya ya kita menjaganya yang bisa adik-adik lakukan setiap hari di rumah? Hal-hal sederhana. Kira-kira
Ya, jadi kita membersihkan lingkungan, ya. Membersihkan lingkungan sekitar kita. Kalau ada sampah, dibuang di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan, berserakan. Nanti sampahnya numpuk, nutup selokan, akhirnya lingkungannya bisa rusak. Nah, kemudian apa lagi selain membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, contoh lain yang bisa adik-adik lakukan untuk memuji Tuhan itu apa? Ya, kita bisa menanam tanaman ya adik-adik ya. Nah, kalau lingkungan kita rusak, saat ini kan sering terjadi bencana alam ya adik-adik ya. Bencana alam itu kira-kira akibat apa? Iya kan, akibat ulah manusia ya. Mereka melakukan penebangan pohon secara liar ya adik-adik ya. Akhirnya hutannya menjadi gundul. Hutan fungsinya untuk apa? Mencegah supaya tidak terjadi banjir ya adik-adik ya. Akar-akar pohon itu menampung air sehingga airnya tidak langsung membludak gitu ya adik-adik ya, tidak langsung ini. Nah, karena pohonnya gundul, hutan-hutannya gundul, akibat penebangan yang tidak bertanggung jawab, akibatnya terjadi yang pernah terjadi di Tanjung Selor tahun 2015, ada yang pernah ingat? Terjadi banjir adik-adik ya. Bahkan ada di daerah-daerah yang sampai sangat tinggi sekali banjirnya. Nah, ini mobilnya hampir tenggelam nih ya. Orang-orang sudah tidak bisa, jalannya susah, ada yang pakai pelampung ya adik-adik ya. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya tanah longsor ya adik-adik. Nah, jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, kita memuji kebesarannya atas ciptaannya, kita harus mempertahankan supaya lingkungan kita menjadi baik, menjadi bersih. Jika lingkungan kita baik, yang akan mendapat manfaatnya siapa? Ya, kita juga kan adik-adik ya. Kita lingkungannya segar, udaranya segar, kemudian enak dilihat. Kalau tidak ada sampah-sampahnya kan, wah, cantik banget ya pekarangannya. Tidak ada sampah berserakan karena sampahnya sudah dibuang pada tempatnya, sehingga itu mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu adik-adik tidak lepas dari campur tangan Tuhan ya. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semuanya atas seizin Tuhan dan atas campur tangan Tuhan ya. Nah, sehingga kita harus selalu menyerahkan diri kita bersandar kepada kebesaran Tuhan, karena Dialah sumber segala kehidupan kita ya adik-adik. Nah, untuk itu kita patut memuliakan Tuhan ya adik-adik ya, menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap nyaman, tetap bersih, dan itu merupakan suatu bentuk pujian kita kepada Allah yang besar yang telah menciptakan alam semesta bagi kita semua. Ayo, siapa yang janji mau bantu orang tuanya untuk memelihara lingkungan? Angkat tangannya. Ya, pasti semuanya ingin ya adik-adik ya. Jadi kita bisa melakukan dari hal-hal kecil, menyiram tanaman, membuang sampah pada tempatnya ya adik-adik ya. Mungkin kita juga misalnya ada tanaman, kita bisa tanam ya adik-adik ya di sekitar kita, itu membuat lingkungan kita menjadi baik. Oke adik-adik, demikian pembacaan kita dan renungan kita. Terpujilah Kristus, amin. Oke adik-adik, sebagai respon terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 1, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat, Sungguh Indah Alam. Sungguh indah
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang boleh peduli terhadap lingkungan kami, terhadap alam sekitar kami, terhadap ciptaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh melakukan hal-hal yang boleh menjadikan lingkungan kami menjadi lingkungan yang baik. Walaupun itu dari hal-hal yang kecil yang bisa kami lakukan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu boleh kami lakukan dengan penuh sukacita. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik pelayan kami Tuhan. Karena pada saat ini mereka sudah memasuki semester 2 pada tahun ajaran ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu menyertai adik-adik kami. Biarlah mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran yang dari Tuhan. Dan juga diberikan semangat di dalam mengikuti proses belajar, mengajar, walaupun dari rumah Tuhan. Dan biarlah itu tidak mengurangi keingintahuan adik-adik kami ini di dalam belajar Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga mau menyertai para orang tua yang mendampingi adik-adik kami ini Tuhan di dalam belajar di rumah. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kesabaran, kemampuan kepada orang tua kami di dalam mendampingi adik-adik belajar di rumah. Biarlah mereka boleh melakukannya itu dengan rasa penuh tanggung jawab dan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah dilakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga mau menyertai, biarlah mereka selalu dimampukan di dalam melaksanakan tugas-tugas yang begitu banyak Tuhan, baik itu di kantor, di rumah, maupun di mana saja. Selalu berikan mereka kesehatan, kekuatan yang semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak layan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, di dalam pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mau selalu memberkati kehidupan rumah tangga mereka dan segala aktivitas yang mereka lakukan. Dan biarlah kakak layan juga selalu semangat Tuhan di dalam melayani walaupun di dalam IMPA online Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Maranatha Tanjung Somor. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter, baik di jemaat induk maupun di Posprakas Tuhan. Berkati para pengurus gereja, para karyawan gereja, para pelayan gereja Tuhan, yang semuanya boleh mereka lakukan semuanya atas izin Tuhan. Dan biarlah semua orang-orang yang terlibat Tuhan boleh selalu Tuhan jaga dan lindungi, berikan selalu kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa buat negara kami, Indonesia Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau menyertai program-program pemerintah yang dijalankan. Program vaksinasi yang rencananya minggu depan akan dijalankan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika Tuhan memang berkenan, biarlah semuanya itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan buat kami masyarakat, biar kami semua boleh mendukung program pemerintah itu Tuhan, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat
oleh Kak Peri dan kakak-kakak multimedia yang selalu setia melayani kami dalam IMPA online Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka dapat mengambil tugas, mengambil bagian di dalam pelayanan mereka ini dengan penuh sukacita. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kembali kakak ingatkan ya adik-adik, walaupun ibadah di rumah, jangan lupa kasih persembahan sama Tuhan. Persembahan adik-adik boleh digabung dengan persembahan orang tua ya. Adapun nats pembimbing kita dalam memberikan persembahan diambil dari kitab Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan kumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Kita nyanyikan 2 bait ya adik-adik, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Adik-adik, kakak persilakan berdiri. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur buat kesempatan yang masih Engkau izinkan kepada kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, apa yang sudah kami berikan semuanya pun asalnya daripada-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkenan Tuhan dengan apa yang sudah kami berikan, agar persembahan kami juga boleh mendukung pekerjaan pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat majelis jemaat yang akan mengelolanya, biar Engkau yang menolong mereka, agar mereka pun dapat mengelolanya dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Untuk nyanyian pengutusan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 304, baitnya yang pertama dan yang kedua, sertai kami Tuhan.
buat segala pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus mau selalu menyertai kami Tuhan di sepanjang minggu mendatang. Dan biarlah kasih setia Tuhan selalu melingkupi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah selesai. Shalom. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.